SMA Negeri 6, Angkatan 87. Saya di sini sebagai penulis. Saat ini profesi saya penulis. Saya sudah mengeluarkan 2 buku. Yang pertama di launching pada bulan Juni 2013 yang lalu. Judul bukunya Azeb Dunia Kuliner. Buku ini bukan bicara tentang tempat-tempat makan, bukan bicara tentang resep, tapi lebih bicara kepada bisnis kuliner. Apa sih rahasia di balik bisnis kuliner? Hanya saja saya menuliskannya itu ala saya. Saya seorang ibu-ibu, penyuka makan. Kemudian saya menemukan sebuah pertanyaan-pertanyaan setiap saya makan. Kenapa saya makan di sini enak, makan di sana nggak enak? Kenapa di sini harganya sekian, kenapa di sana sekian? Dari keingintahuan saya yang begitu banyak itu, akhirnya saya mencoba mencari jalan dengan cara apa yang harus saya lakukan. Masak itu kita perlu belajar, tahu bahan, kita belajar teknik karena ada ilmu dari fisikanya ada, ilmu biologinya ada. Kemudian kita pengetahuan yang kita baca sehari-hari, kalau kita aware itu bisa masak. Tapi kalau ingin profesional, bakat itu perlu. Yang membuat makanan itu enak adalah makanan itu bisa menyentuh hati orang yang makan. Artinya sangat relatif. Orang A bisa bilang itu enak, B bisa bilang tidak enak. Tapi bila makanan itu nyampe di hati orang itu bisa enak. Kalau dunia kuliner saat ini sudah sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh banyak sekali pengaruh-pengaruh luar, tetapi heritage Indonesia sendiri sebenarnya masih ada. Dan kalau kita mau gali, itu ada, dan kita harus coba, kita harus tahu masakan dari Sabang sampai Merauke, karena kita orang Indonesia. Dia ada satu perbedaan yang dimana Indonesia punya ciri khas tersendiri. Kayak gitu, kalau Sri Lanka itu lebih ke spicy-nya, kalau Indonesia lebih ke rasa rempah-rempah yang seperti jahe, kemudian cengkeh, itu di Indonesia itu kental sekali. Nah, ini nggak nyambung sama buku saya. Dulu saya subjektif banget, saya dulu suka sekali jajan lumpia 3 darah yang di kantin depan sekolah. Sampai sekarang saya nggak pernah nemuin rasa itu. Mungkin saja lumpia itu cuma isinya tepung sama saya nggak tahu apa isinya, tapi kenapa waktu itu lidah saya bilang itu enak. Itu yang saya bilang, makanan itu begitu menyentuh hati, itu akan enak. Zaman dulu buat saya tempat nongkrong paling enak kantin sekolah. Kenapa? Karena 1, lidah saya cocok, 2, uang sakunya cocok juga. Itu yang buat saya paling cocok. Kenapa antara saya suka sama dengar gosip orang bahwa itu makanan ya sensor ya, nggak boleh ya, ada gosip-gosip, padahal memang itu sebenarnya mungkin enak dan itu memang enak, tapi karena mungkin ya itu persaingan ya secara tidak langsung dari zaman dulu pun setiap tempat makanan yang enak pasti akan ada semacam kompetitor atau persaingannya yang bilang ya dia dibuat dari apa, seperti itulah. Sama aja sampai sekarang juga gitu kan. Saya menjadi dokter gigi 60-70% untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Selebihnya kewajiban. Kemudian sesudah saya praktek kira-kira 13,5 tahun itu, saya mulai mencari apa yang sebenarnya menjadi kepuasan batin saya. Sesudah buku pertama saya itu terbit, saya juga waktu itu paralel mengerjakan buku kedua, di mana buku kedua saya itu sebagai co-writer. Jadi saya menuliskan seorang tokoh di mana dia ingin membuat buku, namun beliau waktunya tidak ada untuk menuangkan dalam tulisan, sehingga saya yang menginterview beliau, mengumpulkan
data apa-apa saja yang ingin beliau tuangkan, kemudian saya jadikan sebuah tulisan. Itu saja atas hasil editan juga dari beliau dan editor dari publisher saya. Kebetulan yang kedua ini bukunya adalah dari Chef Index Tanker. Chef Index Tanker kebetulan juga adalah alumnus dari SMA 6 dan kami baru saling tahu bahwa kami sama-sama alumnus di tengah-tengah proyek ini berjalan. Itu lucu sekali. Orang-orang itu melihat profesi itu masih mungkin dokter, insinyur, ahli ekonom. Sementara chef itu kalau saya lihat dia adalah juga mengandung seni, art dan 5 panca indera yang digunakan. Semua digunakan. Artinya dia merupakan satu profesi yang patut dipertimbangkan. Jadi jangan kita ini takut bahwa profesi chef tidak akan menghasilkan apa-apa. Profesi apapun kalau dia serius, tekun, dia bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya seorang index tanker, dia bisa mulai dari memotong bawang sampai sekarang beliau bekerja di jaringan hotel internasional dan cukup dikenal.